Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustikasari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman yang saya gunakan dua alat ini, yaitu Totolink CP300 dan kita bandingkan dengan ini TP-Link CPE220. Nah, ini 220 dan ini Totolink CP300. Ini unitnya saya taruh. Ini unitnya yang TP-Link CPE 220 dan ini unitnya yang Totolink CP300. Dan ini berdasarkan pengalaman saja teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau seandainya ada yang keliru dari yang pernah saya alami, mungkin nanti bisa didiskusikan. Karena ini berdasarkan pengalaman saja, dan memang di sini saya fokusnya tidak di dalamannya, di dalam box ini, tetapi di sini berdasarkan pengalaman di lapangan yang pernah saya uji coba. Ya, oke. Dari modenya sebenarnya dua alat ini dari modenya hampir sama dalamnya, bisa juga untuk WISP, bisa access point, dan juga dua-duanya juga bisa menjadi repeater. Dua-duanya juga di sini mempunyai antena 2. Kalau di sini yang yang ini CPE 220 ini sudah disebutkan, kalau di sini sudah MIMO atau multiple in multiple out, MIMO. Kalau saya biasanya MIMO itu sudah disebutkan di sini dua antena dengan MIMO antenanya. Nah, kalau di sini yang CP300 ini dua antena juga, cuma tidak ada disebutkan di sini sudah MIMO atau belum. Tapi kalau lihat dari deskripsi yang sudah diberikan di boxnya itu sudah MIMO karena dua antena. Nah, kalau di sini antena CP300 itu 11 dBi, kalau ini 12 dBi. Jadi CP300 itu 11 dBi, kalau ini 12 dBi. Secara normal, secara hitungan normal, ini lebih pendek jangkauannya daripada yang ini. Daripada yang CPE 220. Jangkauannya seperti itu. Tetapi ternyata di lapangan teman-teman, di saat di sini settingannya saya samakan persis. Mungkin saya sendiri juga belum familiar dengan yang CPE 220 ini. Saya samakan settingannya, ternyata jangkauannya di lapangan lebih jauh ini jangkauannya. Saya juga biasanya untuk beacon intervalnya saya gunakan 512. Ini jangkauannya lebih jauh. Tetapi jangkauannya ini lebih jauh, untuk sinyal yang ditangkap oleh HP ini lebih bagus. Ini kalau 2 bar itu mungkin internetnya nggak bisa stabil, 2 bar atau mungkin hampir mau 3 bar. Tapi rata-rata kalau 2 bar ini sudah internetnya mungkin ditangkap oleh HP itu nggak bisa stabil, nggak seperti yang ini TP-Link CPE 220. Ini walaupun 2 bar, saya udah uji coba, saya berjalan agak jauh, ini 2 bar ternyata masih bisa digunakan akses internet dan bisa standar normal. Oke, untuk jangkauannya kalau gitu ini lebih jauh menurut saya. Ini untuk HP ya. Tapi kalau untuk PTP, ini saya belum pernah uji coba untuk PTP. Cuma kalau sinyal ini diambil oleh alat, sinyal yang diberikan oleh CPE 220 ini terjauh daripada ini. Kalau untuk HP saya lebih memilih ini, untuk jangkauannya saja. Tapi kalau untuk alat saya lebih memilih CPE 220. Ya. Nah, tapi ada tapinya tadi. Kalau ini kalau 2 bar biasanya udah dendat, sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Ini 2 bar saja sudah bisa berfungsi normal. Oke. Dari bentuknya teman-teman bisa lihat di sini, ini seperti kotak biasa yang CP300. Kalau yang CPE 220 lebih elegan. Lihat tampaknya seperti inilah. Kalau ini kotak biasa. Kalau untuk elegansi ya saya lebih suka yang CPE
220. Tapi kalau untuk tampak biasa standar gitu ya, sama-sama kotak dari depan ya, mending saya milih CP 300. Oke. Untuk harga teman-teman, oke, ini untuk harga. Kalau harganya ini kurang lebih, kalau termurah yang pernah saya beli itu adalah 325. Ini termurah yang pernah saya beli. Ini termurah yang saya beli itu di saat itu saya beli di Jakarta saat itu. Kalau sekarang harganya kurang kisaran 365 sekarang. Sampai ada yang jualan 400.000. Kalau ini termurah yang pernah saya beli itu kurang lebih 470-an. Nah, kalau standarnya biasanya 500 sekian. Jadi untuk masalah harga tergantung budgetnya teman-teman semuanya. Kalau harga ingin murah ya gunakan yang CP 300. Tapi kalau yang ingin lebih atasnya lagi ini. Nah, untuk boxnya ini lebih ringkih. Itu apa ya ringkih ya? Kalau ini lebih kuat, ini kurang kuat. Nah ini. Dan ini ada alat saya yang terlama itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya gunakan CP 300. Warnanya sudah berubah jadi kuning. Nah, gitu. Ini kalau taruh di atas itu sudah warna kuning. Kalau ini saya belum pernah coba lama. Nanti coba kalau suatu saat saya review khusus yang sudah 1 tahun atau 2 tahun, nanti kita akan bandingkan. Karena ini baru beberapa bulan saya pakai ini, dan ini memang saya pasang, saya lepaskan lagi, saya pasang lagi, karena memang ini ada beberapa yang memang saya sukai dari alat ini. Jadi saya sering uji coba di alat ini. Oke, jadi untuk boxnya lebih kokohan yang ini. Jadi yang CP 220 itu lebih kokoh, lebih kerat gitulah. Gitu. Kelebihan lain lagi yang diberikan oleh CP 220 adalah di sini ada 2 lubang. Jadi 2 lubang ini yang saya pakai biasanya dia berfungsi untuk, kalau saya pakai itu saya pasang di antena, di tiang kayak gini ya. Dan ini lubang yang satunya itu saya pakai lagi untuk menyalurkan ke access point yang lain itu. Dan ini kemarin ada satu alat yang saya pakai yang modelnya seperti ini. Nah, itu satunya tidak saya biarkan begitu saja, tapi ini line-nya itu saya sambungkan ke switch hub. Jadi nanti di sana saya pancarkan lagi, saya sebar lagi menggunakan switch hub. Di switch hub itu tambah alat lagi 3 dan itu stabil. Nah, kalau di sini yang CP 300 itu tidak ada, hanya cuma 1 lubang saja di sini, 1 port line ini cuma 1 saja. Kalau ini ya pasang 1 ya sudah ya gitu. Kalau ini bisa beberapa kabel di dalamnya, ada 2. Oke, jadi kalau untuk di atas misalnya mau dicabang-cabangkan, saya memilih ini, mending yang CP 220. Oke, terus ini yang biasanya sering ditanyakan sebenarnya, kalau CP 220 sama CP 300 mending pilih mana kalau di situ untuk HP. Tadi sudah saya jelaskan di awal, tapi ini ada tambahan sedikit buat teman-teman semuanya. Sinyal HP itu lemah. Jadi normalnya sinyal HP itu kurang lebih 50 sampai 100 meter. Sinyal HP itu lemah. Kecuali kalau alat dengan alat, ini misalnya dengan PTP-an gitu. Apapun alatnya, kalau di situ dikonekkan dengan sinyal HP, kecuali HP-nya bagus ya. Kalau HP-nya bagus ya mungkin powernya bagus, itu juga bisa untuk menangkap sinyalnya bisa jauh. Ini walaupun jangkauannya itu jauh, yang tadi saya sebutkan jauh, tapi kalau untuk HP ya standarnya itu ya kurang lebih 50 sampai 100. Itu normal. Gitu loh. Ini pun juga sama. Dua-duanya pilih yang mana? Sama. Gitu loh. Sama. Kalau untuk urusan HP, dua-duanya, kalau saya ya sama dua-duanya. Kalau seandainya budgetnya kecil, mending pilih yang mana? Saya mending pilih yang TP-Link CP 300. Tapi kalau teman-teman ingin ya nanti kualitas memang lebih bagus, ya gunakan TP-Link CPE 220.
ya. Jadi ingat ya, kalau untuk HP hampir semuanya alat. Yang tertinggi yang pernah saya beli itu untuk HP itu saya pakai Mikrotik yang metal 2.0. Sama ternyata itu kalau sudah ke urusan HP, powernya HP itu kecil. Jadi ya ini nanti walaupun powernya dibesarkan pun itu tetap nanti hanya paling mengganggu frekuensi atau mungkin mengalahkan akses point yang lain miliknya tetangga atau mungkin miliknya sendiri gitu. Oke, gitu. Terus teman-teman di sini alat ini apakah bisa stabil dua-duanya? Seandainya ini dipasangkan di samping-sampingnya stabil, dan seandainya ini tuh didekatkan itu apakah ada masalah? Saya beberapa kali uji coba, ini saya gabungkan dengan ini plus saya gabungkan dengan tenda, dan saya gunakan juga itu saya uji coba dengan TP-Link. Ternyata tidak ada masalah. Yang penting apa? Channelnya itu jangan disamakan, channel frekuensinya jangan disamakan. Dikasih, kalau saya biasanya 1, 6, 11. Pokoknya ada lompatan di situ yang tidak membuat itu interferensi. Gitu teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir di sini power yang diberikan sama sebenarnya. Di sini ada 12 volt. Ini jadi ini listriknya lebih kecil, 12 volt 2 ampere. Dan kalau seandainya diberikan yang di atasnya, ya pernah saya alami kalau ini dikasih power yang lebih tinggi, terus nanti itu memang nggak bisa bertahan lebih lama. Jadi normalnya di sini ya 12 Kalau yang ini powernya berapa ini? Ini powernya 24. Tetapi 24 ini bisa dibagi. Itu kelebihannya. Saya sukanya itu. Jadi kalau seandainya ini 24, power yang diberikan di sini itu 24. Tetapi nanti di saat di sana dia akan mengaliri listrik ke kabelnya, dan di situ power itu bisa membuat jangkauan kabel tambahan itu lebih kuat. Oke. Dan mungkin masih banyak pertanyaan lagi dari teman-teman masalah CPE 220 vs CP 300. Teman-teman pilih yang mana? Oke, ini sedikit kesimpulan dari saya yang pernah saya alami. Kalau di situ untuk sinyal HP dua-duanya saya suka. Ada pun untuk sinyal HP itu dua-duanya suka. Saya suka. Tapi kalau alat dengan alat mau ditembakkan PTP-an, itu pilih yang mana? Saya pilih yang CPE 220. Kalau teman-teman di sini untuk voucheran dan ternyata budgetnya kecil, mending pilih yang mana? Gunakan aja yang TP-Link CP 300. Tapi kalau budgetnya lebih tinggi dan memang ini memang nanti untuk jangka panjang, teman gunakan yang CPE 220. Harganya berapa? Ini yang sekitar 300-an, ini harganya yang sekitar 500-an. Jadi tinggal pilih. Terus untuk semua mode sama dua-duanya. Dua-duanya modenya ya hampir mirip-mirip, dan settingannya lebih ribet mana? Kalau saya sendiri itu familiar dengan TP-Link. Tetapi kalau sudah terbiasa dengan ini ternyata sama saja settingannya, tidak ada perbedaan. Hanya di sini tombolnya lebih di dalamnya fiturnya lebih banyak daripada ini. Oke. Terus untuk masalah listrik, listriknya tentunya CPE 220 itu lebih bagus, lebih banyak lebih banyak 24 volt. Kalau yang CPE CP 300 itu yang 12 volt. Oke. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, untuk ketahanan di luar, yang saya pernah uji coba, ini sudah bertahan sampai 3 tahun di atas, dan ini baru 1 bulanan, jadi belum bisa memberi perbandingan teman-teman. Cuma kalau dari dusbooknya, ininya saya lihat ini lebih tahan daripada yang CP 300. Oke. Dan kalau saya sendiri suruh milih, saya memilih berdasarkan budget saja. Kalau nanti saya budgetnya tinggi, saya mending milih yang CPE 220. Tapi ternyata di saat saya hanya untuk menambah alat untuk voucheran, saya mending memilih yang CP 300. Oke, itu mungkin dari saya teman-teman semuanya. Kalau nanti ada kekurangannya, kita diskusikan bareng. Dan saya sendiri juga masih pemula dalam urusan wifi, karena ini saya lagi coba-coba, jadi ya untuk hobi di rumah, karena memang masih banyak yang harus saya pelajari untuk urusan wifi.
Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.